Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Daily Bible Study Review November 16 tahun 2023. Hari ini kita mau mempelajari apa artinya for righteousness. Kita sudah mulai dari kemarin pelajaran mengenai Roma 10 ayat 4, di mana dibilang bahwa for Christ is the end of the law. For righteousness. Apa artinya untuk righteousness? Kita belum tahu apa itu, tapi kita akan mulai dari beberapa hal pembukaan untuk bisa lebih mengerti dan menghargai apa itu righteousness. Dari Roma 7 ayat 15 dan 19 kita mengerti bahwa kondisi manusia berdosa adalah mau melakukan yang baik, tapi yang dilakukan yang tidak baik. Dan yang tidak baik, yang tidak mau dilakukan, itulah yang dilakukan. Itu sejalan dengan Roma 3 ayat 10 dengan Roma 3 ayat 12, bahwa semua manusia, ayat 12 dibilang, tidak ada yang doeth good, no not one. Benar bahwa Roma 7:15 dengan Roma 7:19 mengatakan, tidak ada manusia yang bisa berbuat yang baik, sekalipun mereka ada keinginan untuk melakukan yang baik. Dan di Roma 3:10 dibilang bahwa kata no not one diulangi dengan non-righteous. Artinya, non-righteous sama dengan non that with good. Artinya, tidak ada yang righteous. Sudah mulai terhubung bahwa kondisi manusia tidak ada yang memiliki righteousness, sehingga tidak bisa dibilang righteous. Mulai ada hubungan dengan Roma 10 ayat 4 bahwa Christ is the end of the law for righteousness, which is that righteousness tidak ditemukan di dalam manusia, karena there is non-righteous. Kita lanjut ke Matius 15 ayat 16 sampai 21. Ketika the rich young ruler mengatakan kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya saya untuk bisa memperoleh kehidupan yang kekal? Tapi dia panggil guru itu dengan kata good. Dan kalau dibilang good master, orang dibilang good hanya bisa dibilang good kalau dia bisa buat yang good. Dan Tuhan Yesus jawab, tidak ada yang good kecuali God. Kenapa kamu panggil saya good? Kemudian kita baca di artinya, Tuhan Yesus tidak bilang dia baik. Dia hanya bilang satu yang baik, itu God, Bapaknya. Tetapi di Yohanes 10 kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus pun bilang di ayat 14 bahwa I am a good shepherd. Apakah Tuhan Yesus sedang berbohong? Di Matius 19 bahwa there is none good kecuali God, padahal dia bilang juga di ayat lain dia good shepherd. Konsep ini bisa terjawab dengan mengerti prinsip bahwa Tuhan Yesus dan Bapa memiliki the same nature, the divine nature, God in nature. Sehingga dua oknum yang berbeda memiliki nature yang sama. Memiliki satu nature yang sama. Sehingga waktu dibilang tidak ada yang baik kecuali God, God in nature, ada dua oknum, yaitu Tuhan Yesus dan Bapaknya. Sehingga Tuhan Yesus tidak perlu berbohong untuk mengatakan bahwa dia juga baik. Oke, kita lanjut. Apa artinya for righteousness? Jadi karena Tuhan Yesus adalah the end of the law for righteousness, artinya saya seperti the rich young ruler hanya dapat memiliki righteousness kalau saya memiliki righteousness-nya Kristus. Karena kita sudah baca bahwa there is none righteous, there is none doeth good, no not one. Termasuk the rich young ruler yang dia pikir dia sudah melakukan the 10 commandments sejak dari kecil. Tapi ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia dapati bahwa kebenaran yang dia miliki jauh, exceedingly, dibandingkan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus jauh lebih tinggi. Itulah the end of the law. Sehingga kalau manusia mau mendapatkan inherit the eternal life, like the rich young ruler, satu-satunya cara adalah dengan saya menjadi orang yang baik. Saya harus terima righteousness Kristus yang dihasilkan. Jadi Tuhan Yesus jawab, kita akan mempelajari satu konsep sini ya. Tuhan Yesus jawab, bagaimana caranya kamu untuk memperoleh kehidupan kekal? Pertama, keep the commandments. Keep the good commandments. How come I keep the good commandments if I'm not good? If Romans 3 verse 10 says that no one righteous. Ayat 12 dibilang, there is none do what good. Artinya untuk keep the good commandments, saya harus good dulu. Bagaimana cara jadi good? John 14 verse 15 says, if you love me, keep my commandments. Jadi untuk Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau inherit the eternal life, you shall keep my commandments. And how come I shall keep my commandments, His commandments? Saya harus jadi orang yang good. Dan orang yang good adalah orang yang love Tuhan. Artinya, untuk jadi good, saya harus love Tuhan. Bagaimana caranya saya bisa love Tuhan? 1 John 4 verse 19 says, we love Him because He first loved us. Artinya, saya cuma bisa ada love karena lihat Bapa dan Anak mengasihi saya lebih dulu. Baru saya bisa jadi good, baru saya bisa keep the commandments yang good. Saya ulangi, bagaimana caranya untuk mendapatkan the eternal life? Bagaimana caranya untuk bisa memiliki righteousness Kristus? Caranya adalah, saya harus jadi orang yang good. Bagaimana caranya jadi orang yang good? Caranya dengan saya memiliki love. Bagaimana caranya saya memiliki love? Caranya adalah saya melihat Tuhan yang lebih lama mengasihi saya. Di mana saya bisa melihat Tuhan mengasihi saya? Ketika Dia memberikan Anaknya yang tunggal. 1 John verse 9. Di saat saya melihat Anaknya Bapa dikirim, saya melihat kasihnya Bapa. Sehingga saya dapat kasih Bapa, saya pun mengasihi Bapa. Dan ketika saya mengasihi Bapa, saya menjadi orang yang good. Dan ketika orang sudah menjadi good, dia bisa keep the commandment yang good. Cara satu-satunya untuk saya bisa mendapatkan righteousness-nya Kristus adalah melihat kayu salib. Itulah fungsi dari feast. Itulah fungsi dari the appointed time, waktu-waktu yang Tuhan tetapkan untuk saya bisa melihat the fulfillment of the law, the end of the law, the love of God that we shall love Him also. All commandments semua tergantung di satu prinsip yang namanya love. Dan saya bisa lihat itu di kayu salib. Ketika ada horizontal dan vertikal, dan saya melihat bahwa di tengah-tengah horizontal dengan vertikal, Tuhan Yesuslah yang tergantung. I can see all the fullness of the righteousness of the law. Dalam Tuhan Yesus, the end of the law, the righteousness of the law. Saya bisa lihat hanya dalam Kristus. Hanya orang yang percaya, John 3:16, percaya Kristus punya righteousness di kayu salib yang membuat saya dibenarkan, orang itu akan terima eternal life. Kalau kita melihat anak Bapa, saya akan menjadi satu dengan Dia, satu dengan Bapa, dan juga satu dengan sesama manusia, vertikal, horizontal. Bagaimana saya bersatu dengan sesama manusia? Let us keep the feast.